Baik, kita akan ke virtual. Dan di virtual saya sudah melihat Pak Ade Awaludin ini. Ini salah satu, karena tadi disinggung-singgung anggota Dewan, ini kebetulan anggota Dewan juga di Banten sana. Langsung saja saya bergabung dengan beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bang Abkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ya, Semoga Buya sehat selalu, panjang umur ini. Amin, amin. Saya kenikmatan yang luar biasa ketika bertemu dengan Buya dan terus mengaji dengan Buya. Ini mohon izin mungkin karena ya berbagai kegiatan baru sempat virtual, tapi alhamdulillah ini luar biasa Wamima masih bisa kita ikutin YouTube dan lainnya. Jadi masih bisa kita ngikutin. Dan ternyata ini hari menjelang terakhir ya Buya ya. Iya. Hari minggu besok terakhir. Alhamdulillah. Kajian Buya ini berat tapi menyenangkan gitu ya. Ya, tentang ruhaniyat ini. Jadi rasanya kalau ngikutin 1-2 kali tentu tidak akan kita bisa cerna dengan baik gitu. Tapi alhamdulillah dengan kita terus ikutin ini sepertinya sudah mulai satu frekuensi kira-kira gitu Bu ya. Iya, satu frekuensi ya. Satu frekuensi. Menarik Bu ya tadi statement soal konsep pondok pesantren. Saya sudah berkunjung ke Candang Pinggan 2 kali dan ini sangat menginspirasi saya terutama. Ya itulah sejatinya konsep pondok pesantren seperti yang sudah dibangun oleh para aulia kita dulu sebenarnya. Jadi banyak beberapa tempat pondok pesantren Tebu Irang misalnya tidak ada nama pondoknya, nama kampungnya. Kemudian pondok pesantren Langitan, pondok pesantren Lirboyo, yang kalau di Banten tuh ada pondok pesantren Cidahu, itu tidak ada namanya tapi kampungnya. Jadi ini benar-benar Nusantara dan konsepnya seperti ya republik itu gitu. Iya. Tapi banyak ini pesantren kita juga memang ya tadi konsepnya masih feodal dan kerajaan dan ini tantangan tersendiri bagi kita. Baik Bu ya, saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan itu ini soal konsep bagaimana bisa mengendalikan nafsu amarah su ini Bu ya. Jadi saya baru bisa merasakan itu kalau kita misalnya ingin bangun malam ya jam 2 gitu, kemudian kita pasang alarm. Nah, ketika alarm berbunyi itu di situ konfliknya muncul. Jadi yang namanya nafsu amarah su itu mengendalikan kita. Ah nanti aja masih jam 2, nanti aja jam 3-an bangun gitu. Terasa sekali gitu. Nah, jadi sehingga ketika kita mengabaikan itu, mengikuti suara itu malah lewat. Jangankan bangun malamnya, subuhnya juga bisa kesiangan. Nah ini bagaimana ini Bu ya kira-kira kita mengendalikan tadi ya bisikan-bisikan itu supaya kita tetap tawajuh gitu kira-kira. Ada dalam kendali kita. Ada susah membedain apakah itu suara batin kita atau memang itu tadi ada amarah nafsu itu atau nafsu amarah nafsu yang terus mendorong kita untuk berbuat tidak baik. Mohon arahan dan bimbingannya Bu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ade Awaludin di Banten, tepatnya di Tangerang, sudah bergabung hari ini. Bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Emosi berupa syahwat, seksual, emosi marah, emosi cinta, emosi dendam. Ini saya kebetulan sebetulnya lagi sore hari selesai kuliah gitu di Oxford, di jalan Oxford menuju penghujung Hyde Park di kota London di kaki 5 banyak jual buku-buku bekas, Nah harganya murah. Ngapain beli buku baru yang bekas murah kok? Itu saya baca How to Cope Your Nerves. Bukunya judulnya How to Cope Your Nerves. Bagaimana Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Bukunya sangat panjang sekali. Dan pada akhirnya apa yang mereka tulis ya sama dengan apa yang saya baca dalam Khazanah Islam sendiri. Hanya bedanya dalam Khazanah Islam karena ditulis beberapa abad yang lalu,
tidak menggunakan bahasa kontemporer sehingga akhirnya seperti berbelit-belit. Tapi masalahnya adalah seperti itu, bahwa sesungguhnya emosi itu harus dapat dikendalikan oleh bagaimanapun juga. Kalau tidak, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya itu celaka. Ya, piring yang ada dosanya dipecahkan, TV baru beli tadi sore, malam-malam dihantam dengan sendalnya. Ini kan sudah jadi gila. Istri yang hanya sekedar masak agak asin saja kok sampai ditampar begitu. Ini kan sudah kehilangan sadar diri, semacam itu, kegilaan. Nah, dalam agama Islam ada satu hadis, sahabat bertanya, isinya begini, ausini ya Rasulullah, tolong nasihati saya dong, ya, apa yang harus bisa saya lakukan supaya saya lebih baik hidupnya. Itu maksudnya mah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Tsumma qala, tsumma madza ya Rasulullah. Orang itu nanya lagi, setelah itu apa lagi? Dijawab sekali lagi, la taghdab, jangan marah. Lalu tanya lagi, tsumma madza ya Rasulullah? Qala la taghdab, jangan marah. Nah, ini bahwasanya kita mengusir setan, mengusir iblis yang menyatu dengan darah kita, mengalir di otak kita ini mengusirnya melalui mujahadah panjang, dengan puasa berbulan-bulan, dengan berzikir siang dan malam, betul enggak? Bahkan sampai mengurangi makanan-makanan hayawaniyah, ya, au ma yakhruju minal hayawan, daging-daging dihindari, kembali makan sayuran vegetable, berbulan-bulan untuk mengusir setan. Karena protein haiwan itu juga pengaruhnya secara psikologis tinggi juga gitu daripada dengan orang yang makan vegetarian ya. Itu lebih lembut orangnya. Nah, ketika setan itu sudah keluar, jangan dikira sudah selesai. Dia akan mengintai kapan dia bisa masuk lagi. Nah, makanya kita tutup pintu gerbang itu, jendela-jendela, jangan sampai setan bisa ngintip, jangan sampai bisa tahu. Kata Nabi dikatakan bahwa peluang terbesar setan masuk lagi ke dalam hatimu itu adalah ketika engkau sedang marah. Ketika sedang marah itu artinya pintu gerbang dibuka, masuk lagi. Nah, diusir lagi, masuk lagi. Kenapa setan masuk lagi? Karena di dalam hatimu banyak sarang-sarang yang ditinggalkan, anaknya, cucunya, cicitnya di dalam hatimu itu. Pasti burung itu kita lempar pakai batu terbang, tapi sore hari dia datanglah yang anaknya di situ aja. Jadi bagaimana supaya setan pergi tidak pulang? Ya jangan dilemparin burungnya saja, pohonnya ditebang sekalian. Habis selesai kan. Jadi frontal melawan iblis itu, jangan nggak perlu pakai siasat, pakai taktik, udah frontal aja lah. Perang kayak perang di padang pasir, perang frontal. Kalau kita kan perang gerilya. Kalau di padang pasir mah nggak bisa ya, langsung berhadapan tank dengan tank, pesawat dengan pesawat. Nah itu semacam itu. Nah makanya salah satu yang menyebabkan kita sering kalah itu ya karena kita tidak bisa mengendalikan emosi ini. Nah makanya saya ulangi deh cerita semacam ini itu. Saya menceritakan seolah-olah seperti terjadi pada diri saya, tapi ini sebagai contoh saja. Jangan disebut orangnya, nanti nggak enak dong ya. Saya dipanggil ceramah ke Jakarta, ke BI. Acaranya jam 9 pagi. Hotel sudah di booking.
Saya nginep di sana, paginya ceramah. Saya bilang, hotelnya buat saya aja deh, nggak usah di sini, duitnya aja buat hotelnya berapa, hotelnya berapa, 2 juta, sini 2 juta. Saya berangkatnya malam dari sini, kan itu jam 1, jam 12, sampai Jakarta jam 6 pagi, kan begitu, langsung ke BI ceramah. Pas di Legok, tempat pelacuran, warung remang-remang Legok, banyak kempes. Ketika akan ganti ban serep, keluarlah perempuan cantik jelita, masih muda lagi, dari warung remang-remang itu. Bertanya, itu setan loh. Setan yang berbentuk manusia. Iya. Sedang apa mas? Ganti ban. Dia menawarkan, kalau mau ganti oli, silahkan di dalam. Berdebar-debar nggak jantung saya, masih muda lagi. Di situ nafsu bira saya terangsang, karena roknya cingkrang, masih mulus lagi pahanya. Buah dadanya masih kelihatan bulat kok. Belum nembel belum. Berarti masih 17 aja lah, masih teenager. Di situ kan terjadi akhirnya antara malaikat-malaikat yang mendampingiku dan setan-setan yang menggodaku, terjadi dialog. Kata setannya, ayo mumpung kesempatan ini, barang baru soalnya, newcomer ini, pendatang baru, si muda lagi. Kata malaikatnya, ya kamu kan kiai, masakan kalau kayak macam itu. Kata setannya, ya ini kan malam, jam 2 malam, gak ada orang. Nggak ada yang tahu kok. Kata malaikatnya lagi, jangan coba-coba, jangan bikin orang murtad. Orang banyak ngikut kamu, kamunya begitu gimana lagi? Kan bikin orang murtad. Kata setannya, ya gua gampang tobat. Jangan lakukan malaikatnya, saya lagi musim penyakit AIDS. Kena penyakit AIDS loh. Kata setannya, pakai kondom aja. Kata malaikatnya, kondom zaman sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, di double aja. Kata malaikatnya, apa enaknya pakai kondom double? Itu terjadi dialog, bisa saya tuliskan kok. 100 halaman lah paling tidak. Itu setiap saat ketika saya ingin berbuat jahat, ada malaikat-malaikat yang menghalangi saya. Ketika saya akan berbuat baik, turun setan-setan menghalangi kebaikan saya. Itu terjadi. Nah itu adalah namanya menguasai emosi itu. Artinya kita berperang. Jadi artinya di dalam diri kita terjadi pertempuran yang tidak pernah berhenti. 24 jam kali 24 jam. Semacam itu. Nah ketika nanti Anda sadar, saya ini bisa kalah ini. Sudah mulai ngitung duit, sudah mulai nawar. Berapa neng sekali eksekusi? Short time atau long time? Paham gak sih short time, long time? Nggak ngerti ya? Banyak belajar. Iya, sudah mulai. Wah kalau begitu saya mau kalah nih. Kalau Anda sadar akan kalah, tidak sanggup melawan setan, jangan segan, jangan ragu. Segera panggillah nama Tuhanmu. Itu aja kok. Dan itu memanggil nama Tuhan, itu mendatangkan suplai energi yang luar biasa. Ya. Entah menyebutnya Allah atau Tuhan atau Gusti atau Pangeran, terserahlah. Pokoknya yang kita anggap, yang kita jadikan sebagai Tuhan, mau Pangeran, mau Gusti, apalagi Pangeran, Gusti, Allah, Tuhan. Ya. Sekali kita menyebut Tuhan, itu langsung supply energi, pertolongan, dan kita tegar lagi menghadapi emosi yang berlebihan dalam diri kita itu. Nah itu saya kira salah satu. Nah
Dan nanti sesungguhnya salah satu porsi rumus formula dari kebahagiaan adalah 60% adalah kebahagiaan kita, keberhasilan kita memanage emosi ini, mengatur emosi ini. Kapan kita gembira, kapan kita susah, kapan kita, sekalipun kita lagi bertengkar dengan istri, ada mertua datang, diterusin nggak bertengkarnya sama istri? Ya enggak dong, ada Mimi. Ntar kita terusin tanah malamnya, sekarang berhenti dulu ya, oke? Oh, apa kabar? Mimi sehat, alhamdulillah. Itu betapa kita canggihnya, ya dong. Kita kayak apa marahannya, mau bertengkar dengan istri, anak-anak ke depan, masa bertengkar di depan anak-anak? Keluar yuk, mana ke sawah, ada apa? Kita bertengkar sana, yang di depan anak ini, yuk siap. Lu bawa sentong, gue bawa apa? Kodek, iya, mau pukul-pukulin sana, iya. Tapi ketika kita bermesra, cuma meluk istri, mencium istri, nggak usah malu, nggak apa-apa anak-anak melihat kita. Malah itu menunjukkan mereka. Percaya nggak? Yeah. Kita terbalik. Kalau mencium istri di depan anak itu malu, disembunyikan. Kalau bertengkar di depan anak-anak, begitu kan? Betul nggak? Lucu kan jadinya. Kalau makan dipisah, orang tua dulu, anak belakangan. Kalau tidur bareng-bareng kan? Ya itu kita perbaiki. Ya kita mencoba memanage manajemen kalbu itu artinya semacam itu. 60% tingkat kebahagiaan kita itu didominasi oleh bagaimana kita pintar pandai memanage mengatur emosi ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.